Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajah Rohmaniah, Magister Pendidikan. Perkenankan kami akan menyampaikan aspirasi yang ke-13 tentang Madrasah Aliyah atau disingkat MA dan Sekolah Menengah Atas atau SMA, Vokasional Ekonomi Kreatif. Aspirasi ini berintikan sebuah permohonan, anjuran, dan harapan kepada berbagai pihak, baik kepada pemerintah, utamanya Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pariwisata, UKM, dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, para pelaku bisnis ekonomi kreatif dimanapun berada, serta kepada para kepala sekolah, komite sekolah, guru, dan pemerhati lembaga pendidikan, utamanya untuk MA dan SMA. Saudara, selengkapnya aspirasi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Kabar baik, sehat walafiat tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD dari Aspirasi Channel hadir kembali, ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan yang kami tujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada kesempatan ke-13 ini, kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul Madrasah Aliyah atau MA dan Sekolah Menengah Atas atau SMA Vokasional Ekonomi Kreatif. MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif. Mohon maaf Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya. Apa latar belakang pemikiran Bapak sehingga melahirkan atau tercetus aspirasi Madrasah Aliyah yang disingkat MA dan Sekolah Menengah Atas atau SMA Vokasional Ekonomi Kreatif? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Latar belakang pemikiran sehingga muncul aspirasi MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut. 1. Sejarah mencatat pada tahun 1993, 1994, para pendaftar STM istilah waktu itu atau SMK waktu sekarang jumlahnya banyak yang berlebih. Saya beserta partner kerja saya, namanya Bapak Kiai Haji, waktu itu belum Haji, Bapak Kiai Dr. Andes Ashari Ahmad, dalam waktu tidak lebih dari 2 jam dapat berhasil mendirikan sebuah madrasah aliyah MA, program keterampilan disingkat MAPK, di sebuah kota di Jawa Tengah, Kebumen tepatnya. Waktu itu saya menjadi kepala SMK atau STM. Hari itu akan diumumkan penerimaan siswa baru. Waktu itu ada kebijakan maksimal siswa yang dapat diterima di STM atau SMK maksimal 9 rombongan belajar kali 36 siswa. Sedang waktu itu di STM yang saya pimpin pendaftar sebanyak sekitar 15 rombel kali 36 pendaftar. 3. Atas dasar sayang, maksud dan tujuan membantu kelebihan pendaftar yang tidak diterima di STM yang saya pimpin, saya konsultasi
kepada Bapak Kiai Dr. Andes Azhari Ahmad selaku Ketua Yayasan atau lembaga waktu itu. Saya usul kepada beliau, bagaimana Kiai kalau kita dirikan MA program keterampilan atau MAPK untuk menampung kelebihan pendaftar di STM. Beliau sangat setuju dan merespon baik. 4. Di hari dilaksanakannya pengumuman penerimaan siswa baru di STM sekitar pukul 7.30, segera saya dan beliau konsultasi kepada Kakandepak Kebumen waktu itu dan alhamdulillah mendapat respon positif. Waktu itu Kakandepak Kebumen berpesan, terima saja dulu kelebihan pendaftar di STM dan terima sebagai siswa baru di MAPK. Baru kemudian izin pendirian MAPK-nya diurus setelah jelas ada siswanya. 5. Atas dasar hal tersebut, sesampai di STM dari Kemenak, langsung saya buat pengumuman penerimaan siswa baru di STM yang saya pimpin dengan tambahan kalimat, bagi yang tidak diterima di STM, saudara dan saudari dinyatakan diterima di MAPK dengan pilihan program studi otomotif atau TAV, teknik audio video, sesuai program studi yang dibuka waktu itu di STM. 6. Pada pukul 10, surat pengumuman penerimaan siswa baru STM dibagikan kepada pendaftar. Maka para pendaftar yang tidak diterima di STM namun diterima di MAPK berkumpul dan minta penjelasan maksud dan tujuan tambahan kalimat dinyatakan diterima di MAPK. 7. Pihak STM memberikan penjelasan sesuai permintaan para pendaftar dan tercatat ada sebanyak 52 pendaftar dari sekitar 200 pendaftar tidak diterima di STM langsung daftar ke MAPK. Setelah lebih kurang 3 tahun MAPK berjalan, sekitar tahun 1996-97, kami konsultasikan dan mengajukan izin MAPK kepada beliau Kiai Haji Habib Toha almarhum selaku Kakanwil Depak Jawa Tengah waktu itu. Beliau menyatakan belum ada kebijakan tentang MAPK, Pak. 9. Sejak adanya kebijakan yang cukup besar berpihak terhadap lembaga pendidikan yang namanya STM atau SMK istilah sekarang, maka peminat pendaftar di MA dan SMA mengalami penurunan drastis. Bahkan banyak MA dan SMA swasta tutup atau gulung tikar. Lalu menurut perkiraan Bapak, apa penyebab menurunnya animo pendaftar ke MA atau SMA sekitar tahun 1990 sampai dengan 1995 kala itu? Terima kasih Ibu Dr. Anda Hajar Rohmania MPD atas pertanyaannya. Perkiraan penyebab menurunnya animo masyarakat melanjutkan sekolah ke MA atau SMA waktu itu antara lain adalah sebagai berikut. 1. Motivasi belajar melanjutkan belajar di SMA atau MA. Berharap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Bisa menjadi ilmuwan sesuai bidang ilmu pilihannya. Berharap bisa menjadi PNS atau ASN, TNI, Polri, dan sejenisnya. Sementara motivasi belajar di STM atau SMK berharap bisa segera bekerja setelah lulus, bisa buka usaha sesuai program keahlian yang dipilihnya. Pada saatnya ekonomi sudah mapan, bisa kuliah sambil bekerja. Namun realita yang ada adalah sebagai berikut. 1. Tidak semua lulusan MA, SMA bisa melanjutkan kuliah karena berbagai faktor. 2. Mayoritas lulusan MA, SMA tidak jadi ilmuwan, tidak pula berhasil menjadi PNS, ASN, TNI, Polri, dan seterusnya.
Tidak semua lulusan STN juga atau SMA istilah sekarang bisa langsung mendapat pekerjaan. 4. Mayoritas lulusan STM dan SMK atau SMK istilah sekarang gagal juga jadi pengusaha dan gagal juga kuliah sambil bekerja. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, utamanya motivasi belajar dan prediksi masa depan masyarakat yang seperti telah kami gambarkan, maka pendaftar peserta didik ke sekolah MA dan SMA semakin menurun. Namun demikian, alhamdulillah, hal tersebut tidak terlalu lama dialami oleh MA dan SMA, utamanya negeri. Atas dasar hal tersebut di atas, perkenan kami mengusulkan aspirasi berjudul MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif. Oh ya, baiklah. Maaf Bapak. Lalu, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif itu, Bapak? Terima kasih Ibu Dr. Haja Rohmaniah atas pertanyaannya. Kata atau istilah vokasional secara sederhana dapat diartikan bersentuhan dengan atau bernuansa diklat kejuruan, bernuansa diklat teknologi, atau bernuansa diklat industri. Lebih lanjut, nuansa vokasional dapat dilaksanakan dengan cara mengkolaborasikan 2 atau 3 hal menjadi satu kesatuan. Istilah kolaborasi dapat disebut juga dengan mengkolaborasi. Satu hal dengan sesuatu yang relatif dapat bersinergi. Misal, dikolaborasikan bidang pendidikan dengan bidang ekonomi, dikolaborasikan bidang pendidikan dengan bidang pertanian, dikolaborasikan bidang pendidikan dengan bidang-bidang kesenian, dikolaborasikan bidang pendidikan dengan bidang aneka usaha, dikolaborasikan bidang pendidikan dengan bidang kuliner, dikolaborasikan bidang pendidikan dengan bidang misal konveksi, dikolaborasikan bidang pendidikan dengan bidang marketing, dan seterusnya. Untuk maksud dan tujuan memulihkan minat masyarakat kembali mendaftar atau bersekolah di SMA dan atau MA, maka perkenan saya menawarkan aspirasi sekali lagi berjudul SMA dan MA atau MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif. Yang dimaksud dengan MA SMA Vokasional Ekonomi Kreatif adalah 1. MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif sesungguhnya relatif sama dengan MA dan SMA pada umumnya. 2. MA dan SMA Vokasional Ekonomi Kreatif adalah MA dan SMA dengan penambahan diklat atau ekstrakurikuler pembinaan bidang ekonomi kreatif bagi siswa yang berminat dan sifatnya tidak mengikat, tidak wajib. 3. Pembinaan ekonomi kreatif yang dimaksud tentunya diperlukan sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi dan diatur terlebih dahulu sebagaimana mestinya. 4. Bidang dan bentuk pembinaan ekonomi kreatif diusulkan sebagai berikut. 1. Mengikuti atau sesuai dengan paket kebijakan Kementerian Pariwisata, UMKM, dan Ekonomi Kreatif. 2. Mengikuti atau sesuai usulan peserta didik di MA atau SMA yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mengikuti atau sesuai pesanan atau peluang pasar atau peluang bisnis dari pihak partnership. 5. Pembinaan ekonomi kreatif perlu disiapkan dan didukung oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Adanya sumber daya manusia calon pelatih yang profesional. 2. Adanya kesiapan sarana prasarana yang memadai dan dibutuhkan.
adanya partnership baik berupa pengusaha, pelaku bisnis sesuai ekonomi kreatif yang akan dibuka di MA atau SMA tersebut. Adanya peserta didik ekonomi kreatif memiliki minat dan bakat tinggi yang terhimpun terdaftar sejak awal masuk di MA atau SMA tersebut. Adanya dukungan sumber dana atau biaya yang cukup memadai. Dengan cara atau teknik mengkolaborasikan demikian, 2, 3, 4, 5 hal menjadi satu kesatuan yang baru, sangat berpeluang menjadi sesuatu yang lebih menarik, lebih produktif, dan lebih prospektif di masa yang akan datang. Sangat diharapkan setiap kolaborasi, koalisi akan menghasilkan sesuatu yang sangat disukai masyarakat, sebagaimana kolaborasinya gula, kopi, dan air panas, maka akan tersaji minuman kopi yang sangat segar dan fresh bagi yang menyukainya, bahkan ada yang sampai kecanduan. Lalu, aspirasi MA dan SMA vokasional ekonomi kreatif itu ditujukan kepada siapa, Bapak? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Romania MPD yang saya hormati atas pertanyaannya. Aspirasi SMA dan MA vokasional ekonomi kreatif ditujukan kepada 1. Yang terhormat sejumlah kementerian sebagaimana telah kami sebut di depan, utamanya Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pariwisata, UKM dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan kementerian lain yang terkait. 2. Yang terhormat Kepala Komite Guru Siswa SMA dan MA di seluruh Indonesia. Yang terhormat para pengelola MA dan SMA dimanapun berada. Yang terhormat para pemerhati perkembangan dan kemajuan MA dan SMA dimanapun berada. Yang terhormat para pengusaha, pelaku bisnis ekonomi kreatif, peduli perkembangan MA dan SMA dimanapun berada. Oh, baiklah. Terima kasih Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman atas penjelasan yang diberikan tentang aspirasi MA dan SMA vokasional. Rasanya gagasan yang sangat bagus dan mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Sama-sama Ibu Dr. Hajah Romania MPD yang kami hormati. Terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam penyampaian aspirasi ini. Demikianlah, alhamdulillah, aspirasi SMA dan MA vokasional ekonomi kreatif telah kami sampaikan. Mudah-mudahan mendapat dukungan, perhatian oleh para kepala, guru, siswa, yayasan, pengelola MA dan SMA, baik negeri maupun swasta, serta para pemerhati perkembangan dan kemajuan MA dan SMA. Sekali lagi, baik negeri maupun swasta dimanapun berada. Insya Allah aspirasi MA dan SMA vokasional ekonomi kreatif ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Mohon berkenan apabila yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat semuanya sependapat dengan aspirasi ini, tolong subscribe dan berikan komen seperlunya. Mohon maaf atas kehilafan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.